Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairun Nur Natasya, kelas 2B Program Pendidikan Agama Islam Non-Reguler. Di sini seperti biasa saya akan membuat video mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Saat ini saya akan buat video berjudul Islam sebagai Sumber Ajaran. Yang akan saya bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada autentisitas ajaran Islam, yang kedua ada karakteristik ajaran Islam, yang ketiga ada dimensi-dimensi ajaran Islam, dan yang terakhir ada memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan juga ihsan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah autentisitas ajaran Islam. Islam merupakan ajaran agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan juga dimanapun. Wilfred Cornwell Smith mengatakan, pengamatan pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia, tradisi Islam tampak sebagai satu-satunya nama yang built-in atau terpasang tetap. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam atau dinul Islam. Nabi Muhammad telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna, sehingga akan terjamin autentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sistem pembakuan ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membukukan secara autentik sumber dasar, pokok, dan prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan, contoh, dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dalam sosial budaya umatnya, yang dikenal dengan sebutan As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Baik, yang kedua, karakteristik ajaran Islam. Apabila meneliti sumber kepustakaan Islam yang ditulis oleh para cendekiawan atau para ulama, kita mengetahui bahwa ajaran Islam memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dari ajaran agama lainnya. Karakteristik ajaran Islam tersebut diungkapkan oleh Ali Anwar Yusuf, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, komprehensif, yaitu umat Islam berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Tetapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut. Meskipun dalam segi-segi budaya dan adat istiadatnya mereka mungkin berbeda. Yang kedua ada moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan imbang, tidak terlalu berat ke kanan, mementingkan kejiwaan rohani, dan tidak terlalu barat ke kiri, mementingkan kebendaan atau jasmani. Inilah yang diusulkan dengan teori wasatiyah atau menyelaraskan di antara kenyataan dan tahta dengan ideal dan cita-cita. Yang ketiga ada dinamis. Yang keempat ada universal. Yang kelima ada elastis dan fleksibel. Yang keenam ada tidak memberatkan. Yang ketujuh ada graduan atau berangsur-angsur. Yang kedelapan ada sesuai dengan fitrah manusia. Yang kesembilan ada argumentatif filosofis. Bahasan yang ketiga kita kali ini yaitu dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dan terklarifikasi dengan 3 hal pokok, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqdun, yaitu ikatan, pengetahuan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Pengikatan dengan kuat, keyakinan, dan penetapan. Akidah secara bahasa dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, baik benar maupun salah. Adapun secara istilah pengertian akidah yaitu menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi argumen akli atau rasional tentang akidah keimanan dan bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dan keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Yang kedua ada syariah. Secara bahasa kata syariah adalah jalan menuju sumber air
yang tidak pernah habis. Sedangkan secara istilah syariah bermakna jalan yang terang, aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari kata bentuk syariah yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu syariah yang menunjukkan pada makna aturan atau undang-undang. Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwa syariah mengandung arti sebagai aturan atas hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab atau khuluq. Jamaknya adalah akhlakun. Kata ini secara bahasa mengandung arti perangai, tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholik yang berarti kejadian, serta berkaitan dengan kata kholik yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Baik, bahasan kita kali yang terakhir adalah memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Berikut ini ada pembahasan tentang 3 tema tersebut berdasarkan pendapat para ulama, yaitu pengertian dan wujud dalam hidup keberagaman seorang pemeluk Islam. Yang pertama ada makna dasar Islam. Kata al-Islam telah menjadi sebuah nama agama, khususnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Akan tetapi secara genetik, Islam bukanlah nama dalam arti kata sebagai nama jenis atau sebuah proper noun. Hal ini Yang kedua ada makna dasar iman. Arti iman yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, iman artinya dalam Islam diterjemahkan sebagai percaya. Akar katanya berasal dari kata amanah yang mengandung arti ia percaya. Jadi digunakan menurut wazan tasrif yang artinya menganugerahkan ketentraman atau perdamaian. Yang ketiga ada makna dasar ihsan. Pada surah An-Nahl ayat 90 kita menemukan perintah Allah kepada umat manusia untuk berbuat adil, berbuat baik atau ihsan, mengulurkan bantuan untuk kerabat melalui pintu masuk surat An-Nahl ayat 90. Kita coba menggali kandungan makna al-ihsan dari sejumlah ulama tafsir. Al-Baydawi mengartikan ihsan pada surat An-Nahl ayat 90 sebagai bentuk ketaatan kepada Allah baik secara komunitas seperti ibadah sunnah maupun coraknya. Ulama lain memaknainya sebagai perbuatan baik kepada orang lain. Oleh sebagian ulama, ihsan diartikan sebagai kelapangan hati dalam memaafkan orang lain. Ada ulama seperti Jalaluddin As-Suyuti memaknai ihsan sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Adapun Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya mengatakan ihsan mencakup kebaikan sesuatu secara substansi baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun lainnya, sebagaimana kebaikan seorang muslim terhadap orang lain. Ihsan mengandung makna lebih luas dari sekedar adil, karena adil berarti memenuhi hak kepada pemiliknya tanpa melewati batas atau menguranginya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jabarkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.